Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Rawan dari kelas 8D PGSD Bone VIP UNM. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai analisis buku IPA. Nah, analisis buku IPA SD kelas 5 semester 2. Adapun standar kompetensinya yaitu menerapkan sifat-sifat cahaya melalui membuat suatu karya atau model. Nah, sedangkan kompetensi dasarnya yaitu membuat suatu karya atau model, misalnya periskop atau lensa dari bahan sederhana dengan menerapkan sifat-sifat cahaya. Buku pertama. Adapun identitas bukunya itu adalah Tim Bina Karya IPA SD untuk sekolah dasar kelas 5 Jakarta Erlangga 2008. Nah, sedangkan cakupan analisisnya itu yaitu unit 3, bab 13 dan 14, halaman 132 sampai 149. Nah, susunan materi buku. Judul bab yaitu cahaya dan sifat-sifatnya. Cahaya dan sifat-sifatnya. Di pendahuluan kita membahas mengenai pengertian cahaya dan jenis cahaya yang dibedakan menjadi cahaya tampak dan tidak tampak. Setelah paragraf tersebut dituliskan satu baris semacam kalimat kesimpulan atau konsep yang menjembatani materi selanjutnya, yaitu benda-benda yang menghasilkan cahaya disebut sumber cahaya. Dilanjutkan mengelompokkan benda yang sumber cahaya dan bukan sumber cahaya dalam tabel yang telah disediakan. Selanjutnya diuraikan sifat-sifat cahaya dalam tiap-tiap subbab yang lebih mendetail. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Materinya itu adalah gambaran cahaya merambat lurus dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatannya mengamati lilin dari lubang kecil pada kertas karton yang diletakkan lurus atau berdasarkan pengalaman langsung dalam proses pembelajaran. Adapun permasalahannya yaitu bagaimana jika kertas karton tidak diletakkan lurus. Tujuan kegiatan yaitu siswa dapat membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Jadi, dapat memahami konsep yang telah siswa dapat dengan menarik suatu kesimpulan. Penerapan yang ideal itu adalah guru menyediakan media yang dibutuhkan yang membantu pengamatan siswa termasuk menyimpulkan kegiatan mengingat alokasi waktu hanya 4 jam pelajaran. Kesimpulannya yaitu cahaya melambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Kegiatannya itu siswa melakukan percobaan dengan membandingkan cahaya yang melewati air keruh dan air bening. Permasalahannya, menemukan perbedaan benda yang melewati dua media di atas dan mencari sebab terjadinya perbedaan di atas. Materi dan kesimpulan. Materi membantu siswa memahami konsep perbedaan pada benda bening dan benda gelap. Kemudian disimpulkan bahwa benda yang dapat meneruskan cahaya adalah benda bening. Benda yang tidak dapat meneruskan cahaya adalah benda gelap. Tindak lanjut pemahaman konsep, yaitu siswa mengelompokkan benda gelap, benda bening, dan benda keruh dalam tabel yang ada di buku. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Nah, materinya itu adalah penyajian materi diawali dengan penjabaran hukum pemantulan cahaya yang menyatakan sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Sinar datar, sinar pantul, dan garis normal terletak pada sebuah bidang datar. Penanaman konsep hukum pemantulan ditanamkan pada siswa dengan ilustrasi gambar sebagai berikut. Nah, selanjutnya itu dijelaskan mengenai konsep pemantulan cahaya pada cermin, datar, cekung, dan cembung. Pemahaman konsep tersebut diberikan melalui beberapa kegiatan dan sedikit uraian materi untuk membantu siswa menyimpulkan pemantulan pada ketiga cermin tersebut, yaitu dilihat dari sifat bayangan yang terbentuk. Nah, kegiatannya siswa mengidentifikasi sifat bayangan pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, pada cermin datar, siswa mengamati bentuk bayangan di depan cermin rias. Cermin cekung menggunakan permukaan sendok bagian dalam, dan untuk cermin cembung mengamati sifat bayangan pada spion mobil. Sedangkan permasalahannya yaitu bagaimana besar bayangan dan sifat terhadap benda semula, atau terbalik, apakah tegak. Nah, penerapan yang paling ideal yaitu guru menyiapkan media berupa cermin datar, cermin cekung, dan cembung untuk meskipun tidak sama dengan buku,
Yang terpenting dapat membantu siswa memahami konsep pemantulan pada ketiga cermin tersebut. Kesimpulannya, sifat bayangan yang dipantulkan tergantung pada bentuk permukaan cermin. Yang keempat, cahaya yang dapat dibiaskan. Kegiatannya itu melakukan pengamatan dan perbandingan bentuk benda yang dimasukkan dalam gelas kosong dan gelas berisi air. Sedangkan permasalahannya yaitu apakah ada perbedaan penampakan benda yang dimasukkan gelas kosong dan gelas berisi air. Materinya yaitu menjelaskan bahwa pembiasaan terjadi karena cahaya merambat melalui dua benda yang kerapatannya berbeda sehingga terjadi pembelokan. Kesimpulannya yaitu pembiasan atau pembelokan cahaya terjadi jika antara merambat melalui dua media yang berbeda kerapatannya. Adapun kegiatannya yaitu menulis dan menjelaskan pembiasaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam tabel. Nah, penerapan yang ideal yaitu siswa menyiapkan media dan guru membimbing pelaksanaan pengamatan yang dilakukan oleh siswa. Nah, berikutnya itu adalah cahaya putih terdiri dari berbagai warna. Materinya, penjelasan konsep dimulai dari identifikasi terbentuknya pelangi. Dalam buku, pemahaman sifat-sifat cahaya dan pemanfaatannya dilakukan melalui media prisma yang diberi cahaya putih yang kemudian terurai menjadi warna merah, jingga, kuning, biru, nila, dan ungu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang menganalisis buku IPA yang ada di SD. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.